Oke, selamat pagi. Berjumpa dengan saya. Nah, untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat satu variabel, ada baiknya kita mengingat sedikit pertidaksamaan kuadrat saat SMP dahulu. Karena untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dapat juga diselesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan kuadrat jika kamu tidak mau mengingat rumus-rumusnya yang banyak sekali. Oke, kita langsung saja ya. Oke, semisal saya memiliki soal tentukan daerah penyelesaian x kuadrat minus 5x plus 6 lebih dari sama dengan 0. Kita buat kebersamaan kuadrat menjadi x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Ingat, di sini ada A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 6. Kita ingat pembelajaran waktu SMP dahulu tentang faktorisasi suku aljabar. Ada memfaktorkan. Kita lihat C-nya 6. Kita ingat, jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya negatif 5. Baik, kita cari faktor dari angka 6. Faktor dari angka 6 bisa 1 dan 6. Jika kita kalikan hasilnya 6. Tapi jika kita jumlahkan 1 dan 6 hasilnya 7. Nah, sedangkan di sini mintanya minus 5. Maka kita ganti dengan faktor yang lain. Semisal 2 dan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jika dijumlah hasilnya 5. Namun di sini mintanya negatif. Maka kita beri tanda negatif. Di sini negatif 2, di sini negatif 3. Negatif 2 dikalikan negatif 3 hasilnya positif 6. Dan jika negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya negatif 5. Maka kita bisa tulis di sini X negatif 2 dan X negatif 3. Di sini negatif karena di sini juga negatif. Begitu juga dengan di sini negatif 3 karena dari sini negatif 3. Kemudian kita tentukan X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Atau jika kalian lupa, maka kita bisa tulis X minus 2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, maka negatif 2 ini kita pindah ke kanan, sehingga X menjadi sama dengan 2. Untuk yang X sama dengan 3, ini diperoleh dari X minus 3 ini sama dengan 0. Negatif 3 di sini kita pindah ke kanan, sehingga X menjadi X sama dengan 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Kita buat garis bilangan. Nah, di sini bulatannya penuh karena di soal ada tanda ketidaksamaan sama dengan. Maka di sini bulatannya penuh ya. Kemudian di sini ada angka 2 dan 3 karena di sini penyelesaiannya untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Oke, kemudian kita akan menentukan arsiran atau DHP. Nah, 2 dan 3 membagi garis bilangan menjadi 3 daerah. Yaitu daerah 1, kirinya angka 2, daerah 2 antara 2 sampai 3, dan daerah 3, kanannya angka 3. Kemudian kita uji titik. Di sini saya mengambil X sama dengan 0, yang mudah, karena berapapun dikalikan 0, hasilnya 0, dan berapapun 0 dipangkatkan, hasilnya juga 0. Nah, X sama dengan 0 ini posisinya ada di daerah 1. Kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini ya. Sehingga menghasilkan 0 dikurangi 5 tetap 0. Kemudian 0 ditambah 6 hasilnya 6. Nah, 6 di sini adalah positif.
Karena 6 itu bilangan positif, maka daerah 1 akan menghasilkan daerah yang positif, sedangkan yang lain tinggal selang-seling saja. Maka daerah 1 positif, daerah 2 negatif, daerah 3 positif. Kemudian kita lihat bahwa tanda ketidaksamaan di sini adalah lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan 0, maka yang diambil adalah daerah yang positif. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Dari angka 2 ke kiri dan dari angka 3 ke kanan. Ingat, di sini 2 dan 3 ikut daerah penyelesaian karena ada tanda sama dengan. Maka, bisa kita tulis DHP atau daerah himpunan penyelesaian adalah himpunan X, di mana X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini dari angka 2 ke kiri, atau X lebih dari sama dengan 3, atau dari angka 3 ke kanan. Oke, begitu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian, saya beri contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian untuk 2x kuadrat minus 7x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kita buat ke persamaan kuadrat terlebih dahulu, sehingga menjadi 2x kuadrat minus 7x plus 6 sama dengan 0. Di sini agak sedikit berbeda dengan yang sebelah, karena di sini A-nya 2, kemudian B-nya negatif 7, dan C-nya 6. Maka kita lihat angka 2, negatif 7, dan 6. Nah, di sini kita akan memfaktorkan si A dan si C. A adalah 2, C adalah 6. Baik, kita cari faktor dari angka 2. Faktor dari 2 adalah 2 dan 1. Kemudian faktor dari 6 adalah 3 dan 2. Nah, kemudian kita kali silang. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 1 kali 3 sama dengan positif 3. Sehingga ketika kita jumlah 4 dan 3 menjadi 7. Namun yang diminta di sini adalah negatif 7. Maka kita mengganti di sini dengan negatif. Negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6. Sehingga jika kita kali silang, 2 kali minus 2 menjadi minus 4. Kemudian 1 dikali minus 3 menjadi minus 3. Sehingga menjadi negatif 7. Nah, sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita menuliskan ke dalam bentuk seperti ini, sehingga diperoleh X sama dengan 3/2 atau X sama dengan 2. Nah, saya bantu demikian ya. Kemudian untuk yang satunya lagi, seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita menggambar pada garis bilangan. Nah, di sini 3/2 dari sini, 2 dari sini. Di sini bulatannya penuh karena tanda ketidaksamaan ada sama dengannya. Kemudian, kita akan menguji titik untuk menentukan arsiran atau DHP. Nah, 3/2 dan 2 membagi garis bilangan menjadi 3 bagian, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kita uji titik X sama dengan 0, dan posisi X sama dengan 0 berada di daerah 1. Kita masukkan ke persamaan yang atas, kemudian kita mendapat hasilnya adalah 6, dan 6 adalah bilangan positif. Maka daerah 1 menghasilkan daerah yang positif. Kemudian daerah 2 negatif, daerah 3 positif. Nah, kemudian kita lihat lagi, tanda ketidaksamaan adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka bilangannya yang kita ambil adalah negatif. Maka daerah 2 lah yang kita ambil.
sebagai daerah penyelesaian. Maka DHP atau daerah himpunan penyelesaian adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 3/2 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, itulah materi pertidaksamaan kuadrat saat kalian SMP. Semoga kalian bisa mengingatnya. Sekian dan terima kasih.